Buat apa hidup seperti itu? Anak-anak mahasiswa bilang sama saya, Kak, saya ujian itu jujur Kak, nggak nyontek. Nilainya pas-pasan. Temen gua udah nyontek, udah curang, udah nyogok. Nilainya bagus dan nggak ketahuan lagi. Saudara, berapa banyak saudara yang bergumul seperti itu? Saudara kerja, saudara kemudian bilang, aku udah hidup benar, udah melakukan apa yang aku lakukan, nggak dapat promosi. Teman kita yang udah nyolong, udah nipu, udah curang, kok kelihatannya hidupnya baik-baik saja. Seems like kehidupan mereka baik-baik saja. Saudara begitu jujurnya, bahkan saudara dikasih mobil kantor, saudara ngitung kilometer antara rumah ke kantor dan kilometer antara saudara dari rumah dan ngantar pacar saudara pulang, saudara bilang enggak, kalau ngantar pacar pulang itu pribadi, aku enggak akan klaim bensinnya. So begitu jujur, tapi enggak dipromosi. Teman saudara ngunjungin tetangga, nganterin mertua, belanjain, semua diklaim. Saudara kasih pulsa, saudara telepon pulsa, telepon pacar, saudara pakai pulsa sendiri. Telepon kerjaan, saudara bedain. Saudara begitu jujur, belum mengalami promosi. Teman saudara udah curang setengah mati, mengalami promosi. Kok kelihatannya baik-baik saja? Berapa banyak saudara bergumul seperti itu? Saudara berkata, apa enggak bodoh? Aku hidup seperti ini, jujur, adil, melakukan apa yang benar, tapi kok kelihatannya janji Tuhan belum digenapi. Di sisi yang lain, ada yang saudara yang sudah cinta Tuhan seperti yang, atau kelihatannya cinta Tuhan melakukan apa yang benar, mengambil tantangan dalam hidup, melakukan atau sudah melakukan firman Tuhan, sudah rajin melayani, tapi sepertinya masih mengalami kesulitan. Saya tadi pagi bercerita tentang dasar. Tahukah saudara bahwa dalam hidup kita semuanya ditentukan oleh dasar di mana kita membangun kehidupan kita di atasnya. Karakter adalah dasar atau fondasi di mana kita berpijak di atasnya. Character is the foundation of life, where you build your life on. The higher you want to build your life, the stronger the character needs to be. The higher you need to build your life, the deeper the character needs to be built. Nah, banyak orang membangun karakter dalam kehidupan mereka sudah cukup baik. But the problem is, life is not static. Life is dynamic. Life needs to move on. You need to move on in life. So many people step on life atau berdiri dalam hidup mereka di atas fondasi yang sudah kokoh. But when they progress in life, pada waktu mereka maju dalam hidup, ternyata karakter di tempat di mana mereka mau maju belum kebangun. Akibatnya waktu mereka mengalami kemajuan, mereka mengalami masalah. Berapa sering saya temukan waktu orang pabriknya belum maju, hidup mereka masih baik. Karena karakter terbangun di sini. Karena ini kebangun karena masa lalunya. Tapi mereka tidak membangun masa depannya, tidak membangun karakter di masa depannya. Sehingga pada waktu mereka maju, tidak ada dasar yang menopang karakter mereka. Akibatnya, berkat pun bisa menghancurkan kehidupan orang. Karena di Matius yang kita dengar cerita, Yesus cerita tentang orang yang membangun dasar rumahnya, dikatakan, kalau engkau mendengar firman Tuhan dan melakukannya, seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Kemudian banjir, hujan, badai datang menghantam. Orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Banjir, hujan, badai juga datang menghantam. Dua-duanya kena. Jadi kesimpulan saya, saudara mau cinta Tuhan, melakukan firman Tuhan, atau saudara pura-pura cinta Tuhan, tapi tidak melakukan firman, dua-dua akan kena masalah. Dan semua yang sedang kena masalah bilang, ada orang bilang gini, gue cinta Tuhan, gue udah melakukan firman Tuhan, kenapa kena badai? Alkitab bilang kok, memang cinta Tuhan, even though you love God, you still gonna face storms of life. You're gonna face trouble. Gak ada janji kalau tidak akan ada badai, storms of life. Badai itu gambaran daripada problems. Even though you love God, you do the word of God, there will still be troubles facing your life. Masalahnya adalah beda. The only difference is, kalau engkau melakukan firman Tuhan, hidupmu tidak perlu berantakan setelah badai berlalu. Dan badai pasti berlalu. Storm will go. Storm will come and go. If you stand on the firm foundation, you build your life on what you do, not on what you say,
you do what the words of God says, so you're building on a strong and firm foundation. After the storm has gone, you will still be intact and you all together. But if you don't do the word of God, you only hear it, you know it, you shows that you're doing it, but you don't, after the storm comes, you're gonna be falling apart. Hidup saudara akan hancur berantakan, karena badai itu bukan menghancurkan saudara. Badai itu hanya menunjukkan dasar yang engkau bangun selama ini bukan dasar yang baik. Jadi kalau ada orang bilang, Kak, kenapa ya? Dia kok kelihatannya udah melayani Tuhan, tapi kenapa setelah menghadapi masalah, dia hancur berantakan? Hanya menunjukkan pada saya bahwa selama ini dia hanya ngomong dan menampilkan di depan, tapi dasar sesungguhnya apa yang dia lakukan bukan firman Tuhan. Am I making any sense to anybody? Alright? Are you getting it? So, oleh sebab itu, berkat di dalam perjanjian lama digambarkan sebagai hujan. Rains represents blessings in the Old Testament. Dikatakan bahwa hujan pun bisa menghancurkan hidup orang. Many people can't handle blessings. Begitu berkat datang, hidupnya hancur. So oleh sebab itu, berkat juga bisa menghancurkan hidup orang. Berkat juga bisa menghancurkan hidup orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kalau engkau melakukan firman Tuhan, berkat tidak harus menghancurkan hidupmu. Karena engkau membangunnya di atas dasar yang kokoh. Amin. Nah oleh sebab itu, kalau engkau melakukan, tanganmu melakukan apa bibirmu lakukan, engkau akan percaya pada dirimu sendiri. So, kata confidence is when I trust myself. Pada saat aku percaya pada diriku sendiri. All the girls, mau pede, do what you say. Orang tua, pemimpin yang mau punya kepercayaan diri and authority, do what you say. If you do what you say, you gonna trust yourself. Kalau engkau percaya pada dirimu sendiri, tinggal tunggu waktu orang lain percaya sama saudara. Amin. Kalau saudara hanya say but you don't do, hanya ngomong tapi tidak buat, itu namanya bukan confidence, itu namanya pencitraan. Cuman ngomong di status BB, status Facebook, di Twitter. Nah kalau pakai foto pencitraannya namanya Instagram. Berapa banyak orang coba menggambarkan sesuatu yang bukan sesungguhnya? Hanya kita yang tahu. Kita bisa bohongi orang lain, tapi kita nggak bisa bohongi diri kita sendiri. Cepat atau lambat akan ketahuan. Nah, confidence is when I trust me. Credibility is when you trust me. Kredibilitas, mau produk saudara, perusahaan saudara, nama baik saudara, merek saudara, kredibilitas adalah pada saat orang lain kasih kepercayaan sama saudara. But kalau produk ini tidak menjamin dan melakukan apa yang dijanjikan, tinggal cepat atau lambat, kredibilitasnya hancur. Tapi kalau produk ini, merek saudara, servis saudara, perusahaan saudara, melakukan apa yang dijanjikan, seperti tadi Mazmur 24 kita katakan, dia melakukan apa yang dijanjikan, maka kredibilitas akan datang. Sejauh ini baik-baik saja? Oke. Saya pikir ini dasar yang cukup kokoh. Kalau melakukan apa yang saya janjikan, udah cukup baik. Tapi ternyata Tuhan mau bawa kita masuk lebih dalam lagi. Saya minta saudara buka dulu Amsal 21. Amsal 21. Saudara diam ini ngantuk atau sedang mikir? Halo? Buat yang tidur saya nggak akan bangunkan, saya akan bicara lebih pelan supaya tidak mengganggu. Amsal 21 ayat ke 2 dan 3. Setiap orang atau setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat ini bilang begini, semua orang menganggap jalannya lurus menurut pandangannya sendiri,
Jadi dia jalan nih, padahal nggak lurus sih, lurus kok, lurus banget. Tergantung lurusnya ukurannya apa. Oke? Dikatakan bahwa dalam bahasa Inggris dikatakan we justify our actions by our appearances. So, in other words, God is saying that you know what? You judge your actions by what you think people perceive. By what you do, by the appearance. Kalau kita lihat, oh dia buat kok, lihat buktinya dia buat kok, udah kelihatan apa yang dia buat apa yang dia janjikan. Oh udah pasti, berarti apa yang tangannya buat sama dengan apa yang dia katakan. Dia udah buat kok, tapi kenapa kalau dia udah buat, kenapa masih mengalami kesulitan? Mengapa mengalami kehancuran? Kenapa dasarnya masih roboh? Kita berpikir, bisa ngerti maksudnya? Kenapa ya dia udah lakukan apa yang dia lakukan? Sepertinya dia sudah melakukan apa yang dia janjikan, tapi kenapa hidupnya hancur berantakan? Ternyata Tuhan mengajarkan pada saya bahwa yang Tuhan ingin lihat bukan hanya apa yang tangan kita buat, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Dikatakan, God examines the motives of our heart. Tuhan menguji hati kita. Saya mau cerita pengalaman saya. Tadi saya sudah cerita di 2 kebaktian. Pengalaman saya di Jepang. Di Jepang kalau beli tiket kereta, itu beli di mesin sendiri. Batas tiket anak-anak sampai umur 12 tahun, itu 50% harganya. Kalau saudara tahu Jepang, tiket kereta mahalnya minta ampun. Itu sebabnya saya bergumul anak saya yang perempuan, waktu Desember kemarin berusia 12 tahun, lewat beberapa bulan. Masih 12 tahun, tapi belum 13. Jadi udah, 1 anak, tiket anak. Tapi celakanya adalah anak saya yang cowok. Dia 13 tahun lewat beberapa bulan. Bergumul, karena ini urusan kejujuran pribadi. Gak ada yang periksa KTP, gak ada yang periksa paspor. Kalau tiket pesawat gak bisa apa-apa, tahu tiket kereta gak ada yang periksa. Saudara bergumul sendiri. Berapa banyak yang kalau jadi saya akan bergumul antara bayar tiket dewasa sama tiket anak-anak. Ayo jujur. Sama, saya juga bergumul. Saya berdiri di depan mesin. 1 udah join, udah tiket anak-anak. Nathan, aduh beli tiket anak apa tiket dewasa ya? Aduh 50% banyak juga. Apalagi Shinkansen kalau Osaka Tokyo lumayan. Hitungannya ratusan dolar bedanya. Bergumul, coba cari ada jemaat MDC di sini enggak ya? Kalau nggak ada yang lihat, kan nggak ada yang tahu. Oh, Tuhan ngerti, ini negara kaya, mereka nggak rugi kok. Toh kursinya anak kecil atau orang dewasa pakai kursi yang sama, nggak merugikan siapa-siapa. Dia negara kaya dan Tuhan kan tahu. Saya kan cerdas seperti cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, kan Tuhan tahu. Bergumul. Tapi kemudian saya pikir, enggak. Tangan dan mulut harus sama. Aku orang jujur, tangan harus bayar apa yang harus bayar. Ya sudah dibayar lah. Masukin uangnya. Saya pikir saya hebat, bagus, udah berhasil melakukan apa yang saya katakan. Walaupun gak ada yang lihat, gak ada yang kasih pujian, gak ada yang kasih penghargaan. Tidak ada manusia yang tahu, hanya saya yang tahu, Tuhan yang tahu. Mungkin anak saya tahu, tapi udahlah melakukannya. Saya pikir saya sudah hebat, karena tangan sama mulut sama. Saya bukan cuma khotbah di hari Minggu, tapi hidup saya sehari-hari sama. Saya pikir, ini hamba Tuhan yang jujur. Minimal Tuhan tahu. Dan Tuhan bilang, ternyata gak cukup, saudara, saya bertobat lagi. Saudara mau tahu ceritanya? Mau gak? Tapi bahaya kalau saudara tahu, saudara akan terus ditegur juga, saudara harus bertobat juga. Soalnya yakin mau tahu? Yakin? Serius nih? Berdarah lo besok, 50% mahal lo. Bayar pajak jujur mahal loh. Apalagi yang di rumah meteran listrik belum benar mahal loh. Waktu saya kemudian Tuhan bilang, oh, manusia melihat apa yang kau lakukan dengan tanganmu, tapi aku melihat motivasi di dalam hatimu.